Romo dan teman-teman sekalian, salam jumpa kembali dalam perkuliahan kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan berbicara mengenai umat Allah dalam Lumen Gentium artikel 9 sampai dengan artikel 12. Dalam Lumen Gentium bab kedua berbicara tentang umat Allah. Dengan judul ini, gereja hendak melihat diri dalam rangka sejarah keselamatan. Gereja disebut sebagai umat baru yang didahului oleh Israel yang pertama-tama disebut sebagai umat Allah. Istilah umat Allah adalah istilah biblis yang dipakai dalam sejarah keselamatan. Istilah ini tidak dimaksudkan bahwa hanya orang Kristiani saja yang menjadi umat Allah. Ada usulan pada bagian ini untuk diberi judul umat Kristiani. Tetapi konsili mau menggunakan istilah dari Alkitab supaya dari istilah ini sudah memperlihatkan bahwa gereja dipandang dalam rangka sejarah keselamatan. Meski demikian, perlu diingat bahwa gereja tidak berarti lanjutan Israel semata-mata. Gereja yang didirikan Kristus adalah umat Allah yang baru, yang tidak hanya menyusul umat terpilih yang lama, tetapi dipersiapkan oleh umat yang lama itu dan sekaligus menyempurnakannya. Nama yang dipakai oleh umat terpilih yang lama diterapkan juga dalam gereja secara lebih mendalam. Misalnya, gereja Allah Israel dari Allah. Anugerah-anugerah yang terselubung yang diberikan kepada umat terpilih yang lama sekarang dibagikan oleh Roh Kudus di dalam gereja, terutama pengangkatan menjadi putra. Hal ini senada dengan apa yang dijanjikan kepada para nabi. Umat baru merangkum baik orang Yahudi maupun orang Yunani di bawah satu kepala. Pada artikel 9 berbicara mengenai perjanjian baru dan umat baru. Dalam perjanjian lama, Nabi Yeremia sudah menghubungkan umat baru dengan suatu perjanjian yang baru pula. Tema ini berkali-kali disebut oleh Nabi Yeremia. Dalam perjanjian baru, Yahweh tidak hanya mengadakan suatu perjanjian baru saja, tetapi menyanggupkan umatnya untuk mengadakan perjanjian. Nah, perjanjian yang diadakan adalah janji Yahweh bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umatnya, sekalipun kita mungkin meninggalkan Dia. Perjanjian di sini menjadi janji keselamatan. Perjanjian yang baru lebih menekankan hubungan yang radikal dengan Allah. Hubungan antara Allah dan umatnya menjadi lebih langsung dan personal. Perjanjian baru akan mempersatukan Allah dengan umatnya dalam diri putranya. Dengan demikian, Yesus adalah perjanjian baru. Nah, poin berikut adalah umat yang baru. Pokok umat perjanjian baru adalah Allah dengan lebih nyata tinggal di tengah-tengah mereka, yakni Sabda yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yang membentuk umat Allah perjanjian baru ialah kehadiran Roh Kudus dalam kaum beriman. Lumen Gentium 9 juga menegaskan bahwa umat yang baru bersatu tidak menurut daging tetapi dalam roh. Umat baru dapat disebut sebagai bangsa suci, umat pusaka. Pokok umat Allah adalah kesatuannya dalam roh, maka umat itu baru terlaksana dalam iman yang sakramentil. Itulah sebabnya dalam Wahyu dikatakan Allah digambarkan sebagai realitas yang akan datang. Dalam surga yang baru dan bumi yang baru, Allah akan berdiam bersama mereka. Umat Allah baru terlaksana sepenuhnya jika Allah menjadi segala-galanya dalam segalanya. Inilah yang menjadi ciri khas dari paham tentang umat Allah. Di pihak lain, gereja melaksanakan cita-cita itu dengan sepenuhnya dan merupakan Israel menurut roh Israel Allah. Tetapi di pihak lain juga, gereja melanjutkan sejarah yang dimulai dalam Israel dan sekarang pun belum mencapai tujuannya yang terakhir. Kita lanjut pada artikel 10 tentang imamat umum. Gereja sebagai umat Allah meneruskan tugas Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja. Ketiga tugas ini merujuk pada pengurapan Yesus Kristus dalam dan melalui Roh Kudus dan kuasanya. Dalam perkembangan teologi, tugas Kristus tidak lagi dibatasi oleh 3 tugas, tetapi ada yang menyebut bahkan hingga 10 tugas. Dan tugas ini
tugas-tugas ini diterlantarkan sebagai nama atau gelar saja. Pembagian tugas Kristus atas ketiga fungsi itu sekarang pada umumnya diterangkan berdasarkan kedudukan Yesus sebagai pengantara antara Allah dan manusia dilaksanakan. Hubungan dari manusia dengan Allah yang dilaksanakan oleh dan dalam Kristus diungkap dalam satu fungsi imam. Tetapi dalam kedatangan Allah kepada manusia di dalam Kristus dibedakan antara pengajaran atau nabi dan pimpinan atau raja. Ada beberapa poin penting juga yang terdapat dalam artikel 10 ini. Yang pertama mengenai imamat rajawi. Kita tahu bahwa dengan permandian orang dipersatukan dengan Kristus dan mengambil bagian dalam imamatnya pula. Imamat rajawi adalah metafor yang mengungkapkan bahwa Israel adalah hak milik Yahweh. Di sini seluruh bangsa Israel disebut imamat sebab seluruh umat secara spiritual harus mengambil bagian dalam ibadah. Ibadah rohani itu dihubungkan dengan ibadah surga. Hal ini berarti melihat imamat kaum beriman sebagai puncak kesatuan dengan Kristus. Dalam kesatuan ini merujuk pada kurban rohani, menuntut semua murid Kristus untuk menunjukkan diri sebagai kurban yang hidup. Jadi, ibadah rohani sebagai penyataan diri dalam segala tugas dan kewajiban jasmani. Poin yang berikut adalah berkat permandian. Imamat umum berdasarkan permandian merupakan bentuk kelahiran kembali serta pengurapan Roh Kudus. Permandian yang diterima Yesus atau pengurapan Roh Kudus diangkat Allah untuk menunaikan tugas penebusan. Karya penebusan yang puncaknya adalah wafat dan kebangkitan atas dasar pengesahan diri Allah dari Allah. Itu berarti bahwa kita mengambil bagian dalam imamat dan kurban Kristus sebagai segala sumber keselamatan kita. Tetapi kita sekaligus disanggupkan untuk mempersembahkan diri kita sendiri kepada Allah sebagai kurban dalam Roh Kristus yang sama. Oleh karena itu, kita merupakan bagian dalam imamat Kristus karena pengurapan Roh Kudus. Poin yang berikut adalah imamat umum. Dengan menggunakan istilah imamat umum, hendak mengungkapkan bahwa imamat itu dimiliki oleh semua anggota gereja. Untuk itu, imamat umum tidak sama dengan imamat kaum awam, sebab hierarki juga mengambil bagian dalam imamat umum. Imamat umum itu tak lain dan tak bukan adalah kesatuan semua orang beriman dengan imamat Kristus. Poin yang berikut adalah imamat jabatan atau hierarki. Imamat jabatan maksud saya, atau hierarki adalah suatu tugas dan tindakan khusus sendiri, di samping banyak tugas dan tindakan manusiawi lainnya. Sebab walaupun manusia selalu dan di mana-mana harus mengabdi kepada Tuhan, namun mengungkapkan pengabdian itu secara eksplisit adalah suatu tindakan khusus yang disebut kultus atau ibadat atau tindakan sakral. Nah, petugas yang mengambil peran dalam tindakan sakral adalah imam jabatan. Menjadi catatan penting bahwa imamat bukanlah pertama-tama petugas ibadat. Kata imamat adalah sebetulnya kata Arab dan berarti yang berjalan di muka. Untuk itu, para imam hierarkis adalah pertama-tama pemimpin umat yang bertugas mempersatukan umat Allah. Mereka juga mengambil bagian dalam peran kenabian dan rajawi Kristus. Poin yang berikut adalah berbeda hakikat. Perbedaan hakiki, imamat jabatan mempunyai kuasa dan imamat umum tidak memiliki kuasa. Hal ini berkaitan dengan soal fungsi atau tugas mengadakan kurban Kristus. Fungsi atau tugas ini hanya bisa diambil oleh imamat jabatan atau hierarki. Sedangkan imamat umum hanya dilihat pada status untuk menunjukkan martabat semua umat beriman sama. Kita masuk pada Lumen Gentium artikel 11 yang berbicara mengenai pelaksanaan imamat umum dalam sakramen-sakramen. Imamat adalah sikap manusia kepada Allah yang diungkapkan terutama dalam bidang sakral. Memang seluruh kehidupan Kristiani harus melahirkan penyerahan diri manusia kepada Allah. Tetapi pengungkapan yang dimaksudkan oleh artikel ini adalah pengungkapan yang khusus kepada Allah melalui bidang liturgi, yakni sakramen-sakramen.
Yang dipaparkan adalah pelaksanaan imamat dalam sakramen-sakramen, dan yang ditekankan dalam artikel ini adalah sifatnya yang dalam tanda petik umum dari sakramen-sakramen itu. Sakramen-sakramen bukan hanya ibadat, tetapi sekaligus sarana pengudusan manusia oleh Allah. Dengan ini, melalui sakramen-sakramen, kita juga mengambil bagian dalam penyerahan diri kita kepada Allah. Kita berpartisipasi dalam imamat Kristus, dalam penyerahan dirinya kepada Bapa oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, pelaksanaan ini mengangkat martabat kita umat Kristiani yang melaksanakan imamat umum dalam sakramen-sakramen menjadi anak-anak Allah. Nah, pelaksanaan imamat umum ini paling nyata terlaksana dalam sakramen-sakramen yang kita terima, mulai dari sakramen baptis, rekonsiliasi, ekaristi, penguatan, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan imamat suci. Berkaitan dengan sakramen-sakramen ini, sekali lagi sudah diterangkan dengan baik dalam artikel ini. Kita lanjut pada artikel terakhir dalam pembahasan kita pada hari ini, artikel 12 tentang perasaan iman dan karisma-karisma dalam umat Kristiani. Kesatuan dengan Kristus berarti kesatuan dengan segala tugasnya, termasuk tugas kenabiannya. Sebab kenabian Kristus berarti bahwa Dia adalah sabda Allah yang disampaikan kepada kita. Poin yang pertama, Kristus Nabi. Yesus sebagai Nabi yang memiliki kuasa di hadapan Allah dan seluruh kaum. Ia memiliki kuasa untuk menyampaikan sabda secara langsung. Sabdaku, Yesus mengatakan demikian. Yesus bukan hanya menyampaikan sabda Allah, tetapi Dia sendiri adalah sabda. Yesus tidak datang hanya untuk menyatakan sabda ilahi, hukum yang disampaikan Musa, tetapi rahmat dan kebenaran diberikan Kristus. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah memberikan dirinya kepada manusia, dan itulah wahyu. Allah memberikan dirinya sendiri. Maka Kristus adalah kepenuhan wahyu, sebab Dia adalah Allah yang mendatangi manusia. Poin yang kedua adalah pengurapan dengan roh. Dasar kenabian umum adalah urapan dengan roh atau perasaan iman. Karena pengurapan dari yang kudus, seluruh umat kaum beriman tidak dapat sesat dalam iman kepercayaan. Ketidaksesatan gereja berarti bahwa gereja oleh Kristus serta Roh Kudusnya selalu dipertahankan dalam kebenaran. Jadi tidak mustahil bahwa ada orang yang mengutarakan ajaran yang salah, bahkan mungkin juga bahwa gereja untuk sementara waktu harus hidup dalam kegelapan. Tetapi karena kehadiran Kristus dalam Roh Kudus gereja tidak akan pernah menyeleweng dari jalan keselamatan. Pada dasarnya ketidaksesatan berarti kesatuan dengan Kristus mulia dalam Roh Kudus. Poin yang berikut adalah karisma-karisma. Hidup iman seluruh gereja akan menyatakan diri hanya dalam praktek kehidupan yang umum, tetapi juga dalam bermacam-macam manifestasi roh yang khusus. Manifestasi khusus itu adalah rahmat-rahmat istimewa yang membuat kaum beriman menjadi cakap dan siap untuk menerima berupa-rupa karya atau tugas yang berguna untuk pembaruan dan pembangunan gereja. Lalu apa relevansi dari artikel 9 sampai artikel 12 ini? Yang diharapkan oleh konsili sejatinya adalah suatu kepekaan untuk mengenal karya roh dalam masyarakat. Dan tidak hanya mengenalnya, tetapi juga bereaksi atasnya. Karisma-karisma yang sekarang dibutuhkan dalam gereja adalah pengertian mendalam tentang arti Injil bagi zaman sekarang, intuisi untuk kebutuhan konkret dunia dan gereja sekarang, perasaan bagi pertemuan yang nyata antara gereja dan dunia dalam hidup yang konkret, kebijaksanaan dalam pergaulan, keberanian untuk ikut serta dalam pembangunan negara, kesetiaan kepada usaha-usaha dan aspirasi rakyat dewasa ini. Pokoknya apa-apa saja yang menyalurkan rahmat Kristus kepada manusia. Jadi titik pangkal pemikiran itu bukan struktur manusiawi gereja sebagaimana ada sekarang, tetapi rencana keselamatan Allah yang mau semua manusia diselamatkan dan sampai kepada pengertian dan kebenaran.